Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Rifki Permana. Di video kali ini saya akan membahas di pemrograman akuntansi 2 di materi pertemuan 11 dan 12, yaitu tentang indeks dan login. Oke, mungkin di materi pertemuan 11 dan 12 ini tidak terlalu banyak untuk slide-nya juga, karena nanti di sini mahasiswa dituntut untuk membuat indeks. Indeksnya sudah ada ya sebenarnya. Jadi indeksnya nanti diganti codingannya menjadi coding login. Lalu modifikasi beranda. Nah, modifikasi beranda di sini menggunakan Bootstrap ataupun template-template yang sudah disediakan di internet ya. Mungkin bisa dicari by Google atau ada website tertentu, nanti saya praktekkan sedikit. Baik, kalau kita lihat di sini pertemuan 11 dan 12 yaitu tentang pembuatan indeks dan login. Nah, pertama di sini kita diminta memodifikasi indeks. Modifikasi indeks lalu ketik coding di bawah ini dalam file index.jsp. Nah, codingnya seperti ini. Ya, jadi codingan indeks yang awalnya seperti ini. Ya, indeksnya awalnya seperti ini. Hanya ada ke beranda saja, langsung manggil beranda JSP itu pas di awal-awal ya. Jadi dari pertemuan pertama dikasih program atau dikasih project yang sudah tersedia oleh dosen, namanya pembelian PA2, itu sudah ada indeks dan berandanya. Nah, selama ini teman-teman semua modifikasi hanya di beranda untuk pemanggilan halaman. Ya, halaman mulai dari master, transaksi, sampai laporan yang sudah dibuat di pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang kita modifikasi indeksnya. Jadi, codingan indeksnya nanti tidak seperti ini lagi, gitu ya. Sesuai dengan yang ada di slide di sini. Nah, di sini bisa kita lihat halaman login. Lalu, setelah itu, ini saya zoom sedikit. Di indeksnya hanya ada form login. Ya, di sini form metodenya post, actionnya login, prosesnya login, lalu login aplikasi. Di sini ada username, input tipenya teks, password tipenya password, submit dan reset untuk buttonnya. Nah, untuk indeks JSP hanya 2 form input serta 2 button saja. Yang nanti hasilnya akan seperti ini, gitu ya. Login di sini, login aplikasi, masukkan username dan password, login atau reset. Ini tampilan pada saat running. Lalu setelah itu nanti ada modifikasi model user. Nah, di sini model user yang sudah kalian buat di pertemuan 2 ya, atau di pertemuan 1 sih sebagai tugas sebenarnya model user ini. Jadi model user yang sudah kalian buat kita modifikasi sedikit agar nanti bisa melakukan login pada saat di aplikasi loginnya. Ya, jadi ada beberapa yang ditambahkan, mungkin sedikit saya buka di sini dari tampilan model usernya. Nah, ini tampilan model user ya. Jadi model usernya kurang lebih seperti ini. Lalu di sini diminta modifikasi. Pertama ditambahkan import seperti ini, ada 6 kurang lebih importnya. Ditambahkan ke sini. Lalu public class usernya sudah ada. Ini private string, ini masih pakai versi lama ya. Jadi kalau teman-teman sudah pakai versi baru seperti ini langsung dipanjangin nggak masalah. Setelah itu tambahkan koneksi DB, di sini belum ada. Lalu ada lagi di sini public user. Public user ini sudah terbuat. Tinggal kalian tambahin bawahnya aja, try sampai kurung kurawal ini, gitu ya. Berarti di sini ditambahkan try-nya. Lalu nanti setelah itu ini nggak ada perubahan. Get ID, set ID, ini getter setternya pun juga tidak ada perubahan sampai password. Ya, jadi sampai password tidak ada perubahan. Lalu mungkin kalau di bawahnya sudah kalian pakai versi ini ya biarkan saja, tidak masalah gitu ya.
Dan di sini ada lagi yang namanya public list login user. Nah, di sini keterangannya untuk membuat list login user dan menyamakan berdasarkan data inputan yang dimasukkan ke dalam form login dengan data yang di dalam table user atau admin. Jadi nanti begitu teman-teman semua input username sama passwordnya di sini login, nah itu dia akan ngecek berdasarkan ini nih. Ya, dia akan ngambil data berdasarkan ini. Nanti hak aksesnya apa, dia akan ngecek. Karena di sini select bintang from user, where ID user sama dengan user, and pass sama dengan password. Nah, pass sama dengan password itu diambil tadi dari sini. Nih ya, diambil dari sini. Username, password. Lalu di sini juga sama. Nah, ID user sama dengan user, terus pass sama dengan password. Lalu nanti di sini while rs next dia akan ngecek usernya, lalu dia ngambil get string ID, ID user, password sama hak aksesnya. Nah, nanti data ini yang sudah didapat akan dikirimkan ke control login. Ya, karena ada control loginnya juga. Nah, control login di sini kita buatnya pakai servlet. Itu ya, jadi servlet dengan nama login servletnya. Nanti di sini importnya disesuaikan saja model user. Lalu ada web servletnya ini juga. Terus di sini override-nya itu udah dimulai ya. Jadi string prosesnya jika equals-nya logout, sessionnya selesai, baru balik ke indeksnya itu adalah halaman login tadi. Nah, di sini jika equals-nya login pada saat proses ini diambil dari, kita lihat di formnya ini ya, action login prosesnya ini yang diambil. Jadi kalau prosesnya login tadi, dia akan ngambil username, password, hak akses, dan ID-nya. Lalu nanti dia akan ngecek jika passwordnya kosong, dia tetap akan diindeks. Terus lalu di sini ada pakai array list. Baik, di sini ada data loginnya. Data login diambil dari sama dengan PM login user. Login user itu tadi ya metodenya yang ada di sini. Ya, lalu setelah itu di sini bisa kita lihat karena di sini user PM sama dengan new user. User itu adalah modelnya, berarti PM itu adalah kelas baru dari si model user yang bakal digunakan di servlet loginnya. Lalu PM.login user itu kan tadi metodenya ada di user ya. Sedangkan di sini kita udah buat user PM new user, berarti si PM ini sudah mengakuisisi atau mengambil alih semua public method ataupun variabel yang ada di dalam kelas user. Jadi bisa dipakai nih sama si PM. Nah, terus di sini if data login is empty, dia bakal tetap balik ke index. Else jika data loginnya nggak kosong ya, jadi begitu kita login datanya ada di sini username, ID, hak akses, data loginnya, get user, get ID, get hak akses. Lalu terakhir di sini jika data login get null, get hak akses dot equals dalam kurung admin ya. Jadi sini data login get null untuk array listnya, terus get hak akses. Jadi untuk di login ini kita nantinya bakal ngecek berdasarkan hak aksesnya dari si user. Nah, hak akses itu terbagi menjadi dua. Mungkin di sini bisa saya perlihatkan dulu. Ya, hak aksesnya ada admin, ada user. Mungkin kalau teman-teman mau bikin hak akses baru ya silakan saja, tidak masalah. Tapi nanti disesuaikan nama hak aksesnya. Nah, di sini bisa dilihat hak aksesnya equals dalam kurung admin dan equals dalam kurung user di sini. Jadi jika hak aksesnya admin, maka dia akan direct langsung responnya ke dalam beranda.jsp. Jika hak aksesnya adalah user,
dia akan ngedirect langsung ke dalam beranda2.jsp. Nah, di sini disesuaikan dengan hak akses yang ada dan dipakai saat login. Ada berapa banyak dan mengarah ke halaman apa hak akses tersebut. Jadi ada berapa banyak hak aksesnya, lalu mengarah kemana si hak akses ini pada saat login. Jadi mungkin gini ya, simpelnya gini. Kalau saya gambarkan dari aplikasinya, misalkan di sini saya ada 2 ya hak aksesnya. Nah, terus di sini hak aksesnya ada 2, admin dan user. Nah, ini saya coba login. User 01, passwordnya saya masukkan. Nah, ini login ke dalam aplikasinya. Lalu saya coba yang user 02, passwordnya. Login, masuk ke dalam aplikasi. Tapi ada yang beda. Di sini berandanya yang beda. Langsung masuk ke beranda, tapi sidebar menunya berbeda dengan yang si admin tadi. Di sini hanya terdapat menu untuk mencetak laporan saja. Padahal tadi di admin itu menunya lengkap. User 01. Ya, ini menunya lengkap. Mulai dari master, transaksi pun juga ada. Nah, jadi bisa dilihat juga di sini kalau saya login ke user 02. Ya, ini linknya URL-nya ke dalam beranda 2. Berarti di sini saya membuat 2 beranda. Ya. Nah, biasanya kalau di aplikasi web itu misal kalian bikin loginnya 1, tapi nggak mungkin berandanya cuma 1. Bisa aja kalian bikin berandanya 1, tapi itu dengan pengecualian nanti setting di berandanya kalau versi ribetnya ya. Jadi di berandanya itu cuma 1, tapi nanti akan ngebedain berandanya berdasarkan hak akses. Itu bisa aja, nggak masalah. Ya, nggak saya praktekkan di sini karena terlalu rumit gitu ya. Lalu kalau kalian bikin berandanya 2, jadi loginnya 1, di sini hanya di indeks aja. Tapi kalian bikin berandanya 2, nah itu lebih simpel. Kenapa? Karena kalian hanya memangkas saja isi berandanya nanti. Ya, kalau tadi login admin di sini isi berandanya full, ya berarti untuk login user kalian pangkas aja. Nah, itu yang dimaksud dengan analisa kebutuhan yang kalian kerjakan di mata kuliah Apsia. Analisa kebutuhan si usernya ini bisa ngapain aja nanti. Gitu ya. Jadi di sini saya bikin 2 user. Berarti ada analisa kebutuhan admin dan ada analisa kebutuhan user nanti di programnya, di sistemnya. Nah, analisa kebutuhan admin bisa ngapain aja? Admin dapat login, admin dapat membuka home, admin dapat mengolah data barang, sampai admin dapat mencetak laporan jurnal. Itu untuk analisa kebutuhan adminnya. Lalu untuk analisa kebutuhan user, sekarang kita logout. Kita masuk ke dalam login usernya. Nah, untuk analisa kebutuhan user di sini berarti hanya misalkan user dapat login, user dapat membuka halaman home, user dapat mencetak laporan barang, sampai user dapat mencetak laporan jurnal, dan terakhir user dapat logout. Admin juga begitu tadi ya, admin dapat logout. Nah, jadinya itu yang ngebedain analisa kebutuhan. Kalian butuh siapa aja yang bisa mengoperasikan sebuah sistemnya. Nah, di sini di aplikasi pembelian yang bisa mengoperasikan hanya admin dan user. Nah, menunya beda gitu ya. Jadi walaupun tampilannya sama tapi menunya beda. Dan nggak menutup kemungkinan juga misalkan kalian mau ngebedain halaman loginnya. Misalkan indeks user sama indeks admin. Itu halaman loginnya tampilannya beda dua-duanya, itu nggak masalah. Nah, kalian tetap bikin beranda 2, iya. Jadi ada 2 versi. Ada 1 login dengan 2 beranda, ada 2 login dengan 2 beranda. Tergantung. Contoh 2 login dengan 2 beranda apa? Misalkan aplikasi e-commerce. Pasti ada halaman login buat si customer, ada halaman login buat admin untuk mengoperasikan nambah barang misalkan, atau mengolah data-data yang dipergunakan di dalam website e-commerce-nya. Nah, itu bisa.
Ya, jadi ada 2 versi, satu login dengan 2 beranda, lalu ada 2 login dengan 2 beranda. Bisa juga kalian pakai dengan satu login dengan 1 beranda, tapi itu agak sedikit rumit ya kalau menurut saya. Karena nanti ngebedain di berandanya berdasarkan hak akses, itu kalian pakai logika if-nya. Jika hak akses ini, maka berandanya akan seperti ini. Jika hak akses ini, maka berandanya akan seperti ini. Mungkin agak sedikit rumit. Kita pakai yang simpel-simpel aja, yang penting programnya jalan dulu. Ya, karena kita masih dalam tahap belajar nih. Gitu ya. Jadi, saran saya dibuat berandanya jadi 2 dan dibedakan berdasarkan hak aksesnya. Nah, satu lagi mungkin tidak ada di slide-nya ya. Nanti setelah ini saya kirim slide update-nya yang menambahkan satu field di dalam table user gitu ya, karena mungkin pada bertanya-tanya yang sudah mencoba login tidak bisa. Kenapa? Karena di sini kita lihat ini ada ID. ID ini ada di dalam table user, yaitu ini ya. ID 12. Nah, kita lihat strukturnya. Nah, di sini strukturnya untuk ID jenisnya integer, size-nya 11 sudah pasti, dan ekstranya auto increment. Jadi setiap kita nambah data user baru, itu pasti udah otomatis auto increment nambahin ID-nya. Jadi nanti dia bakal ngecek juga berdasarkan ID. Ya, dia ngeceknya berdasarkan ID nih, ID berapa. Karena di sini tadi di codingannya ini ada ID nih. Ya, tapi juga tetap ngecek berdasarkan hak aksesnya. ID ini hak aksesnya apa? Admin atau user. Nah, itu ya sekilas buat loginnya. Jadi di sini saya udah buat gitu ya untuk loginnya. Login di sini, login aplikasinya, terus kita masukin username sesuai dengan yang ada di table user. Di sini saya nggak masukinnya ID ya, karena ID-nya nanti yang dicek juga. Saya masukin ini username, pengecekannya berdasarkan username, lalu passwordnya kita masukin saja. Nah, setelah itu kita login, maka dia akan masuk ke dalam halaman login. Untuk logout di sini nantinya akan balik lagi ke halaman index ya. Mungkin kalau di sini saya kasih lihat di berandanya. Ya, untuk logout di sini ke logout, tapi beranda JSP halaman logout itu menuju logout JSP. Nah, logout JSP ini adalah session remove attribute, invalidate, dan respond send redirect index JSP. Mungkin logout ini juga nggak ada ya di slide ya. Nanti saya modifikasi, saya tambahkan, saya share ke teman-teman semua biar nyobainnya gampang. Mungkin masih ada kendala gitu ya di pembuatan halaman login ini. Ya, jadi intinya pembuatan indeks di sini hanya untuk login gitu. Indeks yang sudah ada kita modifikasi biar nanti jadi form login. Ini coding indeks JSP-nya ada 2 slide. Lalu setelah itu kita modifikasi model usernya agar nanti bisa ngebaca data-data yang sudah dikirimkan gitu ya dari form index JSP-nya. Ini ada 3 slide kurang lebih untuk model user, 4 maaf. Lalu setelah itu kita bikin servlet dengan nama login ya di dalam package control. Nah, di sini servletnya untuk ngecek nanti dia hak aksesnya berdasarkan apa gitu ya. Jadi untuk ngambil data juga, ngambil data dari table user. Lalu setelah itu datanya nanti akan dicek di sini berdasarkan hak aksesnya apa. Kalau kalian punya banyak hak akses selain admin dan user, berarti tinggal tambahin aja nih di bawahnya. Ini nggak masalah, tinggal tambahin di bawah sini. Ya, jadi mungkin itu untuk penjelasan indeks dan login ya. Sebenarnya di sini awalnya ada modifikasi beranda, tapi modifikasi beranda saya hilangkan karena berandanya sudah dimodifikasi per form yang sudah dibahas di pertemuan-pertemuan lalu gitu ya. Jadi setelah kita buat form, kita modifikasi berandanya. Setelah kita buat form, kita modifikasi berandanya. Jadi nggak numpuk langsung di akhir. Karena kalau gitu kita nggak bisa tahu. Karena nanti jalanin formnya untuk di pertemuan sebelumnya harus melalui beranda. Nggak boleh jalanin sendiri-sendiri. Karena ada keterkaitan antara form yang ada di form master atau transaksi dengan berandanya.
Nah, lalu setelah index dan login selesai, di sini diminta ini menambahkan field dan di dalam table usernya sudah ada juga. Berarti ini nggak perlu saya tambahkan. Hapus primary key-nya dulu pada field ID user. Ya mungkin kalau teman-teman sudah bikin sebelumnya ID usernya jadi primary, hapus dulu primary-nya. Hapus primary bisa seperti ini. Misal di struktur. Nah, ini kalau primary-nya dihapus saja. Nih ya, di index. Lalu ini dihapus primary-nya karena di kolom ID. Lalu setelah itu tambahkan satu field baru di awal table user. Sebelum ID user seperti di bawah ini sudah ditampilkan ya. ID integer, ini primary. AI-nya di checklist, auto increment-nya pastikan field ID menjadi primary key di table user. Oke, jadi di sini sudah ada. Tadi sempat saya bilang belum, ternyata sudah ada. Paling yang ini hanya logout-nya saja ya yang belum ada. Mungkin nanti akan saya tambahkan di slide-nya. Nah, setelah itu di sini tugas ke-6 untuk teman-teman semua. Ini sih individual ya sebenarnya tugasnya, tetap gitu karena ngedesain masing-masing sendiri. Ubah template yang sudah ada dengan menggunakan Bootstrap atau CSS secara mandiri, boleh program project pembelian atau program yang nantinya akan digunakan untuk presentasi kalian di pertemuan 13. Tugas dikerjakan selama 1-2 minggu dan dikumpulkan, diperlihatkan di pertemuan 12 dan 13. Jadi seperti biasa, kirim tugasnya via Google Classroom gitu ya. Jadi nanti tugasnya adalah mengubah template yang sudah ada dari aplikasi ini. Ya, ini saya login dulu. Mengubah template yang sudah ada. Jadi template-nya nggak seperti ini lagi, gitu ya. Dan kalian boleh pergunakan template aplikasi pembelian ini atau aplikasi project presentasi akhir kalian, gitu. Jadi ada dua, gitu. Atau mau dua-duanya lebih bagus. Ubah template-nya gimana maksudnya? Jadi gini, template yang sudah ada di sini, ya itu tidak boleh sama lagi dengan template yang sudah pernah kalian pelajari. Baik, misalnya ini kan template-nya sudah jadi ya. Lalu nggak boleh kalian pakai lagi nanti untuk tugas presentasi project. Ya, project template-nya nggak boleh kayak gini lah. Semester 3 oke lah kalian pakai template semester 3, boleh di presentasinya. Tapi di semester 4, di sini diminta mengubah mandiri template secara keseluruhan gitu ya. Jadi nggak boleh lagi ini dipakai template-nya. Terus kalau kalian presentasi nanti gimana template-nya? Berarti harus ngarang sendiri. Mau bikin seperti apa template-nya silahkan. Nah, template ini nggak boleh digunakan. Template semester 3 pun tidak boleh digunakan. Ya, berarti kalau nanti menggunakan template semester 3 atau template semester 4, berarti ada minus nilai di dalam desain template kalian. Gitu ya. Jangan sampai seperti itu karena lumayan merugikan juga nilainya, karena di sini tujuannya kita disuruh mandiri mendesain template. Nah, untuk desain template sendiri di sini akan saya praktikkan sedikit saja mungkin ya. Misalkan teman-teman bingung nih bikin desain tuh kayak gimana sih, seperti apa sih gitu ya. Sebenarnya template-template web itu sudah disediakan di internet. Ya, contohnya di sini kan sudah disediakan ya, misalkan via Bootstrap atau CSS. Oke, sekarang kita coba buka Bootstrap. Nah, di sini ada Bootstrap-nya. Ya. Terus kita ke documentation. Nah, di documentation ini kita bisa mainkan template-nya. Misalkan starter template-nya seperti ini. Ini bisa sebenarnya tinggal di copy saja ya. Misalkan ini saya copy. Lalu saya buat di sini JSP. Contoh, nah ini coba saya running template dari Bootstrap-nya. Starter template-nya sudah ada. Nah, terus kalian mau ngapain gitu ya. Nah, ini template Bootstrap-nya, Hello World-nya. Misalkan kalian mau bikin menu bar, itu ada di komponen. Atau mungkin kalian mau setting layout-nya, silakan. Terus ini ada konten, lalu di sini ada, kita ambilnya dari menu sebelah kiri aja ya. Ini ada komponen.
komponen misalkan kalian mau bikin navigation bar, navbarnya. Nah, ini kita nggak perlu mikir ya karena udah disediakan sama Bootstrap juga. Tuh, misalkan kita mau bikin navbar seperti ini, menu di atas. Kalau tadi kan di aplikasi pembelian menu di atasnya hanya ada change password sama logout ya. Change password kita nggak ada codingannya, kita nggak bahas. Mungkin kalau kalian mau bikin sendiri silahkan. Nah, ini sebenarnya kita tinggal copy paste saja. Kita copy misalkan, lalu saya paste di sini dalam body ya, karena ini adalah navbarnya. Saya format dulu, terus di sini saya refresh. Ini sudah jadi loh. Ya, navigation barnya sudah jadi template-nya. Nah, berarti kan tinggal kalian mau bikinnya seperti apa. Biasanya standar template website itu ya ada navbar, menu bar, sama sidebar sama footer. Ya, berarti kalau ada navbarnya biasanya di atas kayak buat Facebook kali ya, gitu. Terus kalau kita ngaca dari Facebook, di atas itu ada kayak kita klik home, profile, terus setting misalkan di sini. Lalu sebelah kirinya di sini ada, sebelah kanannya ada kolom chat, terus sebelah kiri ada misalkan kayak grup-grup apa saja yang kalian ikutin di dalam Facebook itu gitu. Jadi bisa bikin sidebar menunya bisa di kiri atau di kanan, lalu di bawahnya ada footernya, nanti terserah bebas. Nah, ini bisa ya. Terus kalau kalian mau bikin button di sini kayak mungkin kalau di form master kemarin buttonnya atau button standar ya, atau di loginnya di sini kalian bikin di login mana ya? Di loginnya itu loginnya buttonnya kan seperti ini ya. Dan kalau kalian mau bikin buttonnya seperti ini bisa. Ini kan sama aja kayak button, cuma bedanya di sini ya buttonnya lebih berwarna gitu ya. Jadi lebih smooth lah dibandingkan ini gitu ya. Ya kalau itu kalian bisa tinggal pakai aja misalkan yang primary atau secondary, dan ini warnanya juga sudah include gitu ya. Lalu kalau kalian mau bikin CSS misalkan, nah di sini saya sarankan kalian ke W3 School gitu ya. Jadi ke W3 School di sini sudah banyak sekali coding-codingan yang sudah disediakan oleh w3school.com. Itu bisa kalian gunakan langsung gitu ya. Bahkan misalkan belajar CSS di sini ini bisa. Terus saya sih sarankan ke how to di sini. Misalkan kalian mau bikin apa di sini? Fix sidebar misalkan. Kalian mau bikin sidebar di sini. Sidebarnya seperti ini. Oke, nah sekarang kita coba try it yourself. Ini codingannya kita copy saja semua. Itu ya. Jadi ini kita copy. Jangan deh, kita nggak copy semua deh. Tapi ini ada CSS-nya juga ya. Boleh deh kita copy semua. Tapi kita coba bikin file baru aja. Misalkan di sini contoh 2. Lalu kita coba run file. Nih ya, sidebarnya sudah langsung jadi, dan konten webnya pun juga udah ada nih. Sidebarnya about, service, client, kontak. Dan di sini berarti kan codingannya sebenarnya sudah disediakan ya sama si W3 School ini. Jadi misalkan di sini kalian mau coba try it nih, backgroundnya ini kan black ya. Colornya misalkan kalian main ini, colornya apa, set navnya, set navigationnya. Misalkan ini saya ganti, terus kita run, ini langsung berubah. Jadi kalian bisa tes juga di sini. Ya, misalkan ini saya ganti lagi. Saya run, dan ini berubah lagi menjadi pink. Oke, jadi enaknya W3 School itu kita bisa modifikasi langsung di sini. Jadi kita bisa lihat dulu jadinya seperti apa. Kalau misalkan udah ya tinggal kita copy aja ke dalam JSP-nya. Dan ini untuk CSS kalau kalian mau langsung pakai di sini juga silakan ya. Tapi kalau nanti numpuk di sini CSS-nya agak lebih banyak gitu ya, jadinya
Saran saya CSS tetap dipisah gitu. Jadi kalian bikin file baru di config, misalkan CSS apa, lalu nanti jangan lupa panggil CSS-nya seperti ini, gitu ya, di halaman ini. Di beranda link ref, config desain CSS, ya tipenya text atau CSS. Nah di sini sebenarnya di Waitress School ini banyak ya. Jadi yang dipengen itu tugasnya dan tugas project nanti untuk di pertemuan 13 serta tugas individual di untuk pertemuan 11 dan 12 ini adalah modifikasi keseluruhan template. Gitu ya. Paling hanya berandanya aja yang kalian modifikasi. Kalau kalian mau modifikasi sampai ke dalam seluk-beluk master dan transaksinya silakan, nggak masalah. Gitu ya. Dan misalkan kemarin saya sudah sempat bikin contohnya. Jadi ini saya ambil dari Waitress School semua. Ya ini projectnya. Nah kurang lebih yang ini saya coba run file. Ini saya ambil navigation bar di atas serta sidebar menunya navigation barnya standar gitu ya. Tapi sidebar menunya saya pakai drop down seperti ini. Dan ini semuanya ada di Waitress School. Misalkan kayak kalian mau nih drop down inside navigation, dan ini udah disediakan juga kontennya. Pertama, create a drop down sidebar. Kalian diminta masukin HTML-nya. Ini HTML-nya hanya segini aja gitu ya. Kalau kalian sudah punya, kalau kalian baru bikin misalkan nih di sini new JSP contoh. Nah, ini kan ya, berarti kita masukin ininya di mana? Di body saja. Langsung seperti ini. Gitu ya. Lalu di sini add CSS-nya. Masukin CSS. Ya, masukin CSS-nya ke dalam file CSS yang tadi saya suruh buat sendiri. Lalu ada JavaScript-nya. Nah, JavaScript ini boleh kalian masukin di dalam file JavaScript tersendiri, dalam file JS-nya, atau mau kalian masukin di webnya langsung, di PHP JSP-nya langsung juga nggak masalah. Gitu ya. Jadi semua yang kalian mau gunakan untuk modifikasi template beranda sudah tersedia di dalam waitresschool.com ini. Kalian tinggal ke how to, lalu mau bikin kayak gimana sih? Belajarnya mau kayak apa, misalkan button groupnya atau drop down inside nav, drop down in top nav. Ini kan bisa juga tuh drop downnya seperti ini. Dan kalau kita mau coba ya tinggal try it yourself, lalu tinggal di run aja hasilnya seperti ini. Kalau kalian mau ganti di sini silakan, terus kalian run lagi, lalu nanti hasilnya akan tampil di sini. Nah sebenarnya nggak terlalu sulit-sulit juga ya buat beranda gitu. Jadi semua sudah disediakan codingannya. Paling nanti gini ya, misalkan kan kita disuruh modifikasi nih dari beranda yang sudah ada di sini ya, misalkan. Yang tetap ikut yang mana? Paling yang ini, ref seperti ini. Terus lalu ada tulisan ini aplikasi pembelian. Lalu si choose-nya sampai si when-nya, si otherwise ini pasti ngikut juga. Terus ini sidebar-nya tinggal kalian sesuaikan, misalkan mau bikin seperti apa. Kalau misalkan kayak tadi ya, saya bikinnya ini misalkan master. Di sini saya ganti misalkan master barang. Nah, ini tinggal saya copy saja dari beranda yang ini. Href-nya. Lalu ke sini. Gitu ya. Jadi nanti saya refresh. Tadi di sini masternya sudah ada, master barang. Pas diklik ya ini pasti nggak ada ya gitu, karena saya belum masukin si choose-nya gitu. Jadi di sini masternya udah berubah jadi master barang. Terus misalkan diubah apanya lagi di sini, master supplier. Nah ini tinggal kalian masukin href-nya dari sini. Nah href-nya pasti ngikut gitu ya. Jadi poin yang bisa kalian ambil dari beranda ini gitu ya, apa saja, dan itu mungkin nggak semuanya kalian ambil. Kalian ambil menunya aja, codingan yang sudah kalian buat
di dalam JSP-nya ya udah gitu. Paling kalian ambil ininya aja nih. Date time mau dipakai silakan, nggak juga nggak masalah. About website, footer juga nanti ini nggak kepake. Lalu change password logout ini pasti kepake juga. Berarti kan yang diambil nanti hanya ini. Begitu kalian modifikasi beranda. Lalu si choose-nya sampai sini. Dan ini ya. Dan juga jangan lupakan ini. Misalkan kalian mau pakai CSS file beda atau JavaScript file beda, bisa dipakai ini juga. Lalu dan terakhir yang paling penting adalah bagian ini. Ini jangan sampai lupa di copy, karena kalau ini nggak di copy di awal gitu ya, nanti bukan beranda ya, master barang kalian sampai transaksinya itu pasti ada error karena ini nggak di copy gitu ya, karena ada keterkaitan dengan beranda. Nah, yang terkait makanya kenapa dari kemarin saya suruh running programnya dari beranda ya, karena ada coding ini gitu ya. Ini yang nantinya digunakan buat pencarian. Kalau nanti kalian nggak masukin ini, nanti pencariannya nggak akan bisa di form master. Ataupun kalau di transaksi kalian ada pencariannya nggak akan bisa. Oke, baik. Gitu paling ya yang mungkin bisa saya jelaskan. Jadi singkat saja untuk pembuatan beranda, modifikasi beranda penjelasannya, dan nggak bakal saya praktikkan juga semua karena ini tugas gitu ya. Paling saya hanya praktikkan tadi sedikit saja. Gimana cara ngambilnya kalian semua sudah tersedia di how to dalam website w3school.com, atau kalian mau pakai dari Bootstrap. Kalau sudah lebih berpengalaman lagi ya silakan, mau pakai Bootstrap juga bebas. Di W3 School ini juga sudah cukup lengkap gitu ya tersedianya. Kalian bisa tinggal copy paste listingnya aja, terus bikin desainnya seperti apa. Di W3 School ini sudah cukup lengkap untuk codingannya. Tinggal kalian bikin desainnya mau seperti apa. Misalkan menunya kayak tadi, menunya mau ambil dari sini nih. Misalkan tadi ada mana ya, navbarnya kalian mau ambil pakai dari Bootstrap ini. Ada search-nya di sini seperti Facebook gitu misalkan ya. Lalu menunya seperti ini, atau bisa juga navbarnya berwarna-warni nanti seperti ini, silakan gitu ya. Tapi terus kalau kalian mau combine juga sama coding yang ada di W3 School bisa, itu nggak masalah gitu ya, karena ini yang digunakan adalah bahasa HTML dan CSS serta JavaScript, bukan bahasa JSP atau servletnya. Jadi ini masih aman kalau kalian gunakan dari dua ini, kalian campur, kalian combine. Jadi tugasnya saya pengen lihat gimana tampilan website kalian nanti berubah total gitu ya. Nggak lagi pakai template semester 3, nggak lagi pakai template semester 4. Jadi kalian bisa lebih bereksplor atau improvisasi untuk template ya. Terutama nanti kalau di semester 6 kalian pengen bikin TA sistem yang menggunakan aplikasinya web, itu sudah ada bekal dari sekarang gimana cara modifikasi template. Sebenarnya modifikasi template ini terbilang asik sih ya kalau menurut saya. Jadi kita bisa desain sesuai kemauan kita, dan codingannya pun juga sudah disediakan. Tinggal kita ambil aja, copy paste, kita running, hasilnya seperti apa. Kalau sudah ya jangan lupa disisipkan coding JSP-nya yang tadi ini ya. Paling ini untuk pencarian, kalau kalian nggak ada pencarian ini nggak masalah, nggak usah. Lalu ini, terus paling si choose when-nya sampai nanti yang di sidebar-nya mau seperti apa gitu. Jadi saya harap tugas kali ini template semuanya berubah, dan presentasi besok semua template berubah. Tidak lagi pakai template semester 3 dan 4, karena saya bakal ambil nilai dari situ. Kalau kalian tetap pakai nilai template semester 3 dan 4, mohon maaf kalau nilainya agak saya kurang gitu, karena tidak sesuai harapan ya. Jadi kita sudah pelajari walaupun sedikit menggunakan template seperti apa. Sebenarnya template itu nggak terlalu susah dan serumit JSP desainnya. Bahkan nggak serumit servlet ya kalau menurut saya gitu, karena template itu paling asik kalau menurut saya buat desain. Nah, silakan teman-teman bereksplor. Mungkin itu ya yang bisa saya jelaskan untuk di video kali ini. Nanti slide update-nya akan saya kirim untuk codingan logout-nya.
Selamat belajar teman-teman buat desain template-nya. Bikin template semenarik mungkin gitu ya, biar nanti kalian sebagai atau bisa memuaskan klien kalian lah, misalkan gitu ya. Anggap aja saya kliennya, kalian programmernya, dan kalian bisa memuaskan saya nanti dalam hal tampilan websitenya gitu ya. Baik, mungkin cukup sampai di sini saja ya videonya, biar tidak terlalu lama. Mungkin ini video terakhir ya gitu untuk di mata kuliah pemrograman akuntansi. Next paling saya hanya sharing-sharing tips dan trik di videonya aja. Mungkin sekian dari saya untuk video kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Terima kasih teman-teman semua, selamat belajar. Saya akhiri videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.